Om Swastiastu, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di dalam channel Sang Nyoman Bambang Kusumajaya. Tentunya channel ini tidak asing lagi, tetap menyajikan informasi penting tentang pembelajaran, yaitu tentang pembelajaran tema 3, subtema 3, kelas 6 SD. Nah, semoga bermanfaat, tolong simak ini baik-baik ya. Kita kembali ke layar lebar ya. Di dalam tema 3, subtema 3, kelas 6 SD ini kita akan mempelajari berbagai hal, yaitu tema 3 tentunya kembali ke tema 3, tokoh dan penemuan. Cuma subtemanya kita akan mempelajari ayo menjadi penemu ya. Nah, di dalam tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu, merupakan materi-materi yang mungkin sangat sederhana ya, sangat singkat yang kami sajikan, berhubung juga materinya juga sedikit, namun perlu diperluas atau disempurnakan kembali dengan sumber-sumber materi lainnya. Nah, ini hanya sekedar referensi bagi anak-anak siswa kelas 6 untuk mempelajari materi tema 3, subtema 3-nya ya. Mohon disimak videonya dengan baik-baik agar bisa memahami isi video tersebut ya. Jadi subtema 3 ini kita akan mempelajari ayo menjadi penemu. Kemudahan banyak kita rasakan dalam kehidupan sekarang ini. Salah satu penyebabnya adalah banyak penemuan yang dihasilkan para ilmuwan yang bisa dimanfaatkan orang banyak. Kamu juga bisa menjadi penemu. Untuk menjadi penemu, kalian harus mempunyai rasa ingin tahu yang kuat dan pantang menyerah, karena kalian harus melakukan beberapa kali percobaan agar berhasil. Ayo mulailah mencari ide untuk sebuah karya penemuan yang bermanfaat bagi semua. Nah, di sini diberikan contoh gambaran anak-anak membuat tentang rangkaian listrik paralel ya. Ini dicobakan ya, dan anak-anak sudah mencoba dengan praktek membuat rangkaian listrik paralel ya. Di dalam pembelajaran pertama ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Kita harus membaca dengan memahami atau menggunakan kosakata baku dalam teks. Nah, kita akan belajar menggunakan kosakata baku dalam teks. Bacalah teks keteladanan B.J. Habibie di buku siswa dengan seksama. Di sini ada teks keteladanan B.J. Habibie ya, di buku paket Kemendikbud RI. Bisa dibaca buku yang dibagikan di sekolah maupun yang ada di Kipin School ya. Silakan cari buku digitalnya di Kipin School, ada ya. Nah, kemudian baca teks tersebut. Nah, kemudian setelah anak membaca teks keteladanan B.J. Habibie, tentunya anak akan disuguhkan atau disajikan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Nah, contoh. Jadi sikap apa yang dimiliki Bapak B.J. Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Nah, apa yang perlu kita teladani sikap beliau hingga saat ini? Nah, kemudian apa yang dilakukan Bapak B.J. Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah air? Nah, ya, Pak, contohnya di sana ada di teksnya ya, silakan dibaca lebih lanjut. Kemudian apa saja penemuan Bapak Habibie yang dilakukan oleh dunia internasional? Nah, jadi apa saja penemuan Bapak B.J. Habibie yang diakui oleh dunia? Yaitu tentunya adalah membuat pesawat terbang ya. Kemudian adakah hubungan antara sikap hidup disiplin dan kerja keras dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Nah, apakah ada hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras dengan prestasi? Ya, tentunya ada ya. Jika kita hidup disiplin waktu, disiplin segalanya, dan kita kerja keras, tentunya kita akan memperoleh prestasi yang cukup gemilang ya. Itu harus kita lakoni ya sebagai seorang siswa. Kemudian kita akan belajar kembali membaca ya. Kita disuguhkan dengan menemukan kosakata baku. Nah, kita disajikan dalam teks ya. Nah, apa itu kosakata baku? Jadi kosakata baku adalah kosakata yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI ya. Jadi kosakata baku tentunya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ya. Kemudian kosakata tidak baku adalah kosakata yang tidak sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI ya. Kosakata baku umumnya sering digunakan pada kalimat yang resmi, baik di dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Nah, yang namanya resmi tentunya kita akan selalu menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, seperti kemarin ya.
Lihatlah kosakata yang ada di kolom berikut dan tentukan 5 kosakata bakunya. Nah, di sini disajikan beberapa kata. Nah, silakan dipilih mana yang termasuk kosakata baku dan mana yang termasuk kosakata tidak baku. Nah, ini memberikan satu contoh saja ya. Dibikin. Nah, dibikin ini merupakan kosakata tidak baku, seharusnya dibuat. Nah, ya. Nah, silakan cari yang lain nih contohnya ya. Tentukan pula 7 kata yang tidak baku. Nah, sekarang yang pertama kita mencari yang baku. Kata-kata yang di sini ya, ada berapa kata nih? 3, ada 12 kata ya. Nah, cari yang baku berapa, kemudian yang tidak baku berapa ya. Jadi temukan pula 7 kata tidak baku. Jadi yang baku ada 5, yang tidak baku ada 7. Nah, silakan cari sendiri ya. Nah, kemudian setelah Nana mencari, kemudian lengkapi tabel ini, mana kata yang tidak baku, yang mana yang baku, dan arti katanya apa ya. Ya, ini ya. Silakan dicari banyak sepintas. Ya. Kemudian kita akan mengamati sebuah objek ya. Jadi kita akan mengamati perubahan kehidupan di bidang ekonomi akibat pengaruh perkembangan teknologi transportasi. Nah, di sini apakah ada perubahan kehidupan di bidang ekonomi akibat adanya teknologi transportasi, perkembangan teknologi transportasi ya. Tentunya ada ya. Amati gambar di samping menunjukkan proses dalam kegiatan ekonomi dari benda dibuat dari pabrik hingga sampai ke konsumen. Ceritakan proses tersebut dalam cerita. Nah, di sini ada sebuah gambaran ya. Ada sebuah gambaran di mana bahan mentah diolah menjadi bahan baku, kemudian menjadi barang jadi dalam sebuah pabrik ya. Kemudian dari pabrik dia mengangkut ke tempat yang sangat jauh dengan kapal udara ya. Setelah kapal udara turun juga mobilnya, karena ini mobil langsung masuk ke kapal terbang nih ya, kapal pesawat terbang ya. Kemudian turun di bandara, kemudian mobil itu keluar dari tubuhnya kapal terbang sehingga dia masuk ke gudang untuk menyimpan barangnya dulu ya. Nah, dari gudang barang ya, gudang pengumpulan benda produksi ya. Kemudian baru disalurkan oleh distributor namanya ya, distributor lewat toko besar atau toko grosir, baru ke konsumen, yang ke warung-warung, baru ke konsumen di sini. Ini konsumen yang terakhir nih ya, yang membeli ya. Itu contohnya. Ini bisa diceritakan lebih lanjut dengan kata-kata anak-anak sendiri ya. Kemudian kita berdiskusi ya. Setelah memahami proses perjalanan benda dari benda tersebut diproduksi hingga sampai ke tangan pemakainya, kalian tentu memahami bagaimana peranan penting alat transportasi dalam proses perjalanan benda tersebut bersama kelompokmu dan jelaskan. Nah, ini kembali kita mengkaji ya. Kita menceritakan kembali, mempresentasikan dari bahan mentah dan bahan baku diolah di pabrik hingga menjadi barang jadi, lalu disebarkan oleh distributor dengan mobil yang tepat jauh dengan kapal terbang. Langsung mobilnya masuk dalam kapal terbang, kemudian dari kapal terbang turun kembali ke mobil ya, mobilnya berangkat menuju gudang penyimpanan barang. Dari gudang penyimpanan barang baru didistribusikan oleh para pendistribusi di suatu tempat ya. Pokoknya kalau pabriknya di Surabaya, kemudian disebarkan ke Bali, tentunya di Bali punya gudang ya. Dari gudang Bali baru disebarkan ke swalayan atau pasar gede ya, ke supermarket atau pedagang grosir, baru ke warung dan dibeli oleh konsumen. Nah, ini contohnya ya. Ini pun bisa diceritakan dengan kata-kata sendiri ya. Nah, bagaimana proses perjalanan benda tersebut sehingga sampai ke tangan konsumen ya. Kemudian buatlah daftar hasil produksi yang digunakan di masyarakat sekitarmu. Nah, buatlah daftar hasil produksi apa produksinya di sana ya. Mungkin ada mie instan, ada minyak goreng dan sebagainya ya. Kemudian tulis pengaruh adanya alat transportasi ya, yang akan membawa hasil produksi tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Nah, ini kita akan mendalami apa sih pentingnya alat transportasi dalam pendistribusian barang ya. Sangat penting sekali ya, karena dengan adanya transportasi, benda-benda yang dibuat di suatu tempat bisa dipakai atau dikonsumsi oleh orang-orang yang sangat jauh. Nah, seperti pabrik tepung di Surabaya ya. Nanti tepungnya bisa digunakan di Bali maupun di Lombok ya. Nah, pengiriman barang-barang dari Surabaya ke Bali maupun ke Lombok menggunakan mobil dan pesawat terbang. Itu ya, jadi itu penting sekali. Kalau tanpa adanya pesawat terbang maupun mobil, tentunya tidak akan bisa mengalirkan
atau mendistribusikan barang-barang tersebut sehingga tidak bisa dipakai, membahasnya jadinya kalau diproduksi tidak dipakai ya. Contoh ya. Kemudian ayo kita membaca. Dan sini kita akan membandingkan rangkaian listrik seri dan paralel. Apakah bedanya? Apakah ada beda antara seri dan paralel? Tentunya ada ya. Rangkaian seri kalau sekali hidup semua akan hidup. Nah, kalau salah satu diputus rangkaian serinya tentunya semua akan padam. Itu ya kelemahannya ya. Namun kalau paralel diputus satu, yang lainnya tetap hidup ya, karena dia punya rangkaian-rangkaian tersendiri yang bercabang-cabang ya. Jadi persamaan antara rangkaian seri dan paralel ya. Apa persamaan rangkaian seri dan paralel? Nah, kita bandingkan sekarang persamaannya. Ini persamaan dulu. Daya arus listrik rangkaian seri dan paralel memiliki kesamaan pada kebutuhan sumber tegangan listrik ya, tentu sumbernya tetap listrik ya, sama-sama memiliki daya yang cukup besar ya. Kemudian kedua rangkaian bisa digunakan secara sama dan dicampur random ya, dicampur ya. Kemudian memiliki kesamaan amatan di mana semakin panjang kabel yang digunakan maka amatan listrik semakin besar pula. Kemudian apa ciri khas dari rangkaian seri? Nah, ciri khas rangkaian seri arus dan nilai tegangan arus listrik yang mengalir pada masing-masing beban adalah sama dia. Kemudian arus tegangan sumber dibagi dalam jumlah seri, bila besar tahanannya sama. Jumlah penurunan arus pada rangkaian seri dari setiap tahanan seri adalah sama dengan nilai total sumber tegangannya. Kemudian arus dan nilai tegangan yang dilahirkan tergantung pada seberapa besar tahanan beban dalam sebuah rangkaian listrik. Besar arus listrik yang dihubungkan dalam sebuah rangkaian listrik seri di mana tahanan rangkaian total tegangan dapat menyebabkan naik turunnya tegangan yang mengalir dalam rangkaian. Bila salah satu komponen dan bagian dari rangkaian harus diputus, rusak, maka seluruh aliran listrik akan padam. Otomatis mati semua ya. Sedangkan ciri khas dari rangkaian paralel yaitu sumber tegangan listrik sama dengan tegangan pada setiap beban listrik yang ada ya, jadi sama ya. Kemudian pada setiap cabang dalam rangkaian paralel merupakan sebuah rangkaian individu di mana arus dan tegangan setiap cabang tergantung pada besarnya tahanan cabang ya. Kemudian hampir semua tahanan di rangkaian dalam sebuah rangkaian paralel di mana tahanan total rangkaian mengecil yang menyebabkan tegangan total menjadi lebih besar. Itu ya. Di mana tahanan total rangkaian mengecil yang menyebabkan tegangan total menjadi lebih besar ya. Bila salah satu komponen arus paralel terputus, arus yang terputus hanyalah pada komponen tersebut, sedangkan komponen arus listrik yang lain dapat bekerja seperti biasa tanpa adanya gangguan dari rangkaian arus yang terputus ya. Nah, itulah ciri khas dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita menginjak ke pembelajaran kedua. Ayo kita lakukan. Nah, di sini kita akan menuliskan hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga. Apa sih hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga? Nah, ini secara khusus kita akan mendalami hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Tuliskanlah hak dan kewajibanmu sebagai anggota keluarga. Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang? Nah, jika sudah, silakan tulis, dan jika tidak juga silakan tulis ya. Sehingga apakah yang terjadi? Hak sebagai anggota keluarga yaitu apa saja silakan sebutkan. Kemudian apa kewajiban sebagai anggota keluarga? Pelaksanaan hak dan kewajiban haruslah seimbang. Sebelum kita menuntut hak, kita harus melaksanakan kewajiban kita gitu ya. Kemudian ayo kita lakukan. Kita akan menuliskan hak kewajiban sebagai warga sekolah juga. Nah, tadi kita sebagai warga keluarga ya. Sebagai anggota keluarga tadi hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga apa saja. Kemudian sekarang kita apa saja hak dan kewajiban kita sebagai warga sekolah ya, kita tulis. Sebagai warga sekolah kalian juga punya hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dengan tanggung jawab. Tulislah contoh perilaku di sekolah yang menunjukkan kalian telah menggunakan hak di sekolah dengan tanggung jawab. Tulislah pula contoh perilaku di sekolah yang menunjukkan kalian telah melaksanakan kewajiban di sekolah dengan tanggung jawab. Jadi kita menggunakan hak dengan tanggung jawab, melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab apa saja. Nah, itu silakan direnungkan dulu. Sebentar ya, ada sesuatu yang kemudian kita lanjut. Nah, setelah diisi semua hak kita menggunakan hak dengan tanggung jawab dan menggunakan melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab ya, silakan ditulis apa hak anak-anak di sekolah, secara tanggung jawab banyak haknya, kemudian apa kewajibannya dengan tanggung jawab di sekolah ya. Kemudian mari kita berlatih.
Kita akan berusaha menyelesaikan masalah yang terkait dengan luas dan keliling lingkaran. Nah, kemarin kita sudah mempelajari apa itu luas, apa itu keliling lingkaran ya. Jadi menyelesaikan masalah terkait dengan luas dan keliling lingkaran, kita harus tahu rumusnya dulu ya. Jadi pentingnya kita menguasai rumus. Jika diketahui sebuah meja bunar mempunyai diameter 42 cm, tentukan luas lingkaran meja tersebut. Nah, di sini dalam menentukan luas lingkaran kita harus tahu dulu apa yang diketahui. Nah, diketahui diameternya 42 cm. Karena diameter sama dengan 2 kali R, maka R sama dengan D dibagi 2, diameter dibagi 2, jadi 42 dibagi 2 sama dengan 21. Jadi jari-jarinya 21. Jadi luas lingkaran sama dengan pi kali R kuadrat. Nah, ini rumus dari luas lingkaran, pi kali R kuadrat. Jadi luas sama dengan 22/7 kali 21 pangkat 2 sama dengan 1386. Jadi luasnya 1386. Nah, jadi kunci kita mencari luas lingkaran yaitu kita harus tahu rumusnya dan caranya mencari ya. Ini konsepnya ya. Jika diketahui keliling sebuah lingkaran adalah 88 cm. Nah, jika kelilingnya 80 cm dan nilai P-nya adalah 22/7, berapakah luasnya? Nah, di sini kita diberikan soal yang agak jelimet ya. Jadi kita mengetahui keliling lingkaran 88 cm sedangkan P-nya juga 22/7, berapakah luasnya? Nah, cari terlebih dahulu nilai R-nya. Jadi kelilingnya, jadi rumus keliling sama dengan 2πr. Yang tadi luas lingkaran πr kuadrat. Kalau kelilingnya 2πr, jadi 88 sama dengan 2 kali pi kali r. Jadi R sama dengan 88 dibagi 2pi. 88 dibagi 2 kali 22/7 sama dengan 14 cm. Jadi luas sama dengan pi kali r kuadrat. Jadi 22/7 kali 14 pangkat 2 sama dengan 616 cm persegi ya. Jadi ini ya. Karena diketahui kelilingnya berapa, kemudian dia masukkan dalam rumus keliling dulu ya. Setelah itu baru dibalik dia. Kita pindahkan R-nya sini sama dengan 88 dibagi 2πr ya. Sama 88 dibagi 2 kali 2/7 sama dengan 14 ya. Kalau sudah dikalikan sehingga luasnya pi kali r kuadrat. Nah, di sana kan luas tanyakan. Kita masukkan dalam rumus ya, 22/7 kali 14 kuadrat, jadi ya, karena jadinya 14 ya. Itu sedikit tentang ulasan keliling lingkarannya. Nanti akan ada khusus matematikanya ya. Ayo kita menyanyi, memainkan lagu dengan alat musik. Nah, lagi Maria Romo muncul ya. Jadi tentunya silakan pelajari lagu Mayan Tomong, kemudian videokan ya. Kalau memang memungkinkan anak menggunakan alat musik yang dimiliki di rumah, boleh digunakan ya. Bentar ya. Kemudian pelajaran ketiga, ya kita lakukan lari jarak menengah dan lari latihan kebugaran. Nah, ini khususnya pelajaran PJOK ya. Jadi khusus, ini hanya sedikit Pak terangkan. Lakukan latihan olahraga sebagai berikut. Nah, ini langkah-langkah kita melakukan lari jarak menengah dan latihan kebugaran. Nah, dengan lari melewati rintangan 6 kun zigzag, corong plastik 6 kun zigzag ya, jadi menggunakan 6 kun corong plastik untuk lari kebugaran dengan lari rintangan ya. Kemudian melompati 6 kun yang tadi melalui celah-celahnya masuk, kemudian sekarang kita melompat di atas kunnya itu ya, 6 kun. Kemudian kita mencari tahu, kita cara menemukan kosakata dalam sebuah teks. Kalian tentu sering membaca teks ilmiah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan. Sering kali kita menemukan kosakata yang tidak baku masih digunakan dalam teks ilmiah seperti kata zaman, objek, dan kata lain. Tulisan kosakata yang tidak baku yang pernah kalian temukan dalam teks ilmiah kalian baca, tuliskan dalam kelompok berikut. Cari kosakata bakunya. Nah, setelah menemukan kosakata yang tidak baku, cari yang berkata kosakata bakunya di kamusnya, di dalam teks ilmiah yang Anda baca ya. Kemudian kita mencari tahu penggunaan rangkaian seri dan pola dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi contoh paling sederhana penerapan rangkaian listrik seri dalam kehidupan sehari antara lain yaitu contohnya lampu hias pohon Natal model lama ya, rangkaian seri ya. Kemudian lampu neon model lama, rangkaian seri juga ya, rangkaian seri. Kemudian setrika listrik, ada rangkaian seri dengan bimetal temperatur kontrol. Kemudian ada kulkas,
rangkaian siri dipakai ya. Kemudian dalam kendaraan bermotor sebagian besar beban listrik dihubungkan secara paralel, masing-masing rangkaian dapat dihubung putuskan tanpa mempengaruhi rangkaian yang lainnya. Ya. Distribusi listrik PLN ke rumah-rumah juga menggunakan rangkaian paralel ya. Ini konsep. Stop kontak merupakan rangkaian paralel dengan jala-jala ya. Pelajaran keempat. Ayo membaca. Mengidentifikasi kosakata baku dari teks yang dibaca. Nah, coba carilah sebuah teks bacaan yang menjelaskan manfaat rambu-rambu lintas bagi pengguna jalan dan kehidupan mereka pada umumnya. Bacalah teks tersebut dengan teliti. Apakah kalian menemukan kosakata baku dalam teks tersebut? Tuliskan kosakata baku kalian temukan dan tuliskan pula kosakata bakunya ya. Nah, kembali ke kosakata tidak baku ya dan baku ya dalam semua teks yang dibaca ya. Jadi apapun yang dibaca, anak cari kosakata tidak bakunya dan cari kosakata bakunya ya. Kemudian ayo kita lakukan menemukan kalimat tidak efektif dalam teks. Nah, ini kita akan mengkaji yaitu melihat atau menganalisa apakah kalian menemukan kalimat tidak efektif dalam teks tentang manfaat rambu lintas yang kalian peroleh tersebut. Tuliskan kalimat tidak efektif yang kalian temukan dan ubahlah menjadi kalimat efektif. Nah, ini anak silakan baca teks manfaat rambu lintas ya di buku paketnya ya. Tulis sekarang kalimat tidak efektifnya dan kalimat efektifnya. Nah, di sini perlu anak mengkaji mana kalimat tidak efektif, mana kalimat efektif. Jadi kalimat tidak efektif kalimat yang berlebihan kata-katanya ya. Jadi ada kelebihan kata, kelebihan makna dan sebagainya. Nah, dijadikan dia kalimat efektif tadi ya. Kemudian melaksanakan kewajiban mematuhi rambu-rambu lintas. Nah, kita mengamati kewajiban mematuhi rambu lintas. Setiap warga negara mempunyai kewajiban untuk mematuhi rambu-rambu lintas tersebut agar orang lain untuk mendapat keamanan dan nyaman jalan terjamin. Nah, di sini apa gunanya kita mematuhi rambu-rambu lintas untuk menjamin keselamatan kita di jalan raya maupun orang lain. Nah, ini ya. Nah, perlu kita hafalkan juga lah rambu-rambu lintas ini ya. Silakan dibaca kembali rambu-rambu lintasnya lewat Google boleh, lewat buku juga boleh ya. Dan manfaat untuk diri sendiri dan lain. Apa manfaat rambu-rambu lintas untuk diri sendiri? 1. Menjaga keselamatan jalan raya. 2. Menghindari perselisihan dengan sesama pengguna jalan. 3. Menjadi insan yang taat akan aturan undang-undang lalu lintas. 4. Terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Itu ya. Jadi manfaat kita mengikuti atau mematuhi rambu-rambu lintas itu menjaga keselamatan, menghindari perselisihan, menjadi taat dengan hukum, terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Manfaat bagi sama pengguna jalan lain, ya tentunya menjaga ketertiban lalu lintas, mencegah terjadinya kemacetan, menjadi teladan pengendara yang baik. Jadi sama-sama diuntungkan kalau kita mematuhi lalu lintas, menjaga ketertiban lalu lintas, mencegah terjadinya kemacetan, menjadi teladan pengendara yang baik. Ya. Kemudian menyelesaikan masalah bangun gabungan yang melibatkan lingkaran. Nah, kita akan belajar kembali matematika. Nah, di sini berapakah keliling luas dibangun datar di samping? Nah, di sini ada 3 bangun ruang ya. Nah, 3 bangun datar, bukan ruang. Ya, 3 bangun datar. Nah, 3 bangun datar ini terdiri dari ada setengah lingkaran, ada segitiga dan ada persegi panjang. Nah, untuk mencari keliling dan luasnya tentunya kita akan pisahkan dulu ya. Nah, di mana cara mencari keliling dan luas bangun datar tersebut kita harus pisahkan dulu. Nah, di sini diketahui bahwa ada persegi panjang sudah lengkap ya. Sudah lengkap kalau persegi panjang ada panjangnya berapa, lebarnya berapa, tinggal kita mencari luas persegi panjang tersebut. Kemudian nah di sini setengah lingkaran ini diketahui diameternya 14. Nah, untuk mencari luas setengah lingkaran tentunya kita gunakan rumus lingkaran ya. Kemudian kalau di segitiga kita gunakan rumus Pythagoras ya. Panjang A dapat ditentukan. Panjang A dapat ditentukan dengan dalil Pythagoras sebagai berikut. Dalil Pythagoras pernah disinggung di kelas 4 dan kelas 5. Nah, ini A-nya berapa ini? A sama dengan 6 akar pangkat 6 pangkat 2 ditambah 8 pangkat 2. Nah, diketahui ini 6 ya. A-nya 6, B-nya 8. Ini udah dari A-nya saja. Nah, setelah mendapat A-nya ya, jadi 6 kuadrat plus 8 kuadrat akar kuadrat, sehingga kalau dicari dia dapat 10 cm ya.
Jadi A nya 10 cm panjangnya. Tinggal kita masukkan dalam rumus. Jadi panjang B merupakan keliling setengah lingkaran R 7 cm, sehingga B setengah keliling lingkaran sama dengan setengah kali 2 kali pi kali R. Untuk mencari kelilingnya ini dulu kelilingnya. Sehingga didapatkanlah setengah kali 2 pi kali R, setengah kali 2 kali 22 per 7 kali 7, sehingga dapat 22 cm. Jadi keliling bangun datar adalah 6 tambah 14 tambah 14 tambah 8 tambah 2 tambah 10 cm sama dengan 60 cm. Ini baru keliling bangun datar tersebut dari 3 bangun datar ya. Bagaimana dengan luasnya? Untuk menentukan luas datar bangun datar tersebut, bagilah bangun tersebut menjadi 2 bagian. Nah, ini dibagi suruh membagi dua bangun ini ya. Nah, apakah yang dibagi? Nah, sehingga kalau dibagi akan menjadi seperti ini dia. Bangun yang pertama adalah trapesium sicusiu yang posisinya 14 cm dan 20 cm dari 14 ditambah 6. Tinggi trapesium 8 cm. Nah, ini kita kalau jadi 2 bangun jadi trapesium dan setengah lingkaran. Bangun pertama, jadi bangun pertama ini, dan bangun kedua adalah seperti ini ya. Ya, jadi tinggi trapesium 8 cm. Ini gampang kita tentukan luasnya ya. Luas trapesium nanti kita cari dulu. Kemudian bangun kedua lingkaran ya, jadi 7 dia. Ya, jadi 7. Luas bangun 1 sama dengan setengah kali jumlah sisi sejajar kali T sama dengan setengah. Nah, ini kita ini setengah jari, ini setengah lingkaran ya. Nah, sekarang kita cari bangun pertama ya. Luas bangun pertama setengah kali jumlah sisi sejajar. Nah, ini jumlah sejajar kali T sama dengan setengah kali 14 ditambah 20 sisi sejajar nih ya, kali 8 ya, sehingga setengah kali 3 kali setengah kali 34 kali 8 sehingga 136 cm persegi ya. Kemudian bangun kedua ini setengah lingkaran nih, jadi setengah kali pi kali r kuadrat, setengah kali 22 per 7 kali 7 kali 7 sama dengan 77 cm persegi ya. Jadi luas bangun datar itu luas bangun datar pertama ditambah luas bangun datar kedua, sehingga dapat 136 cm persegi tambah 77 cm persegi. Kalau dijumlahkan menjadi 213 cm persegi. Jadi luas bangun datar yang dimaksud adalah 213 cm persegi. Itu contohnya ya. Pembelajaran kelima yaitu dampak perkembangan teknologi di bidang ekonomi, yaitu sangatlah maju ya, karena ada penemuan radio, televisi, telepon, komputer, dan mobil membawa perubahan bagi masyarakat dalam berbagai bidang termasuk bidang ekonomi ya. Penemuan radio bermanfaat untuk mengiklankan hasil produksi. Nah, ini hubungan dari dampak perkembangan teknologi dengan bidang ekonomi. Kalau kita menemukan radio, penemuan radio bermanfaat untuk mengiklankan produksi. Kemudian penemuan televisi juga bermanfaat untuk mengiklankan hasil produksi lengkap dengan gambar. Karena yang tadi kalau radio hanya suara, kalau televisi dengan suara dan gambar. Sedangkan penemuan telepon bermanfaat untuk sarana komunikasi antara penjual dan pembeli dalam jarak jauh ya. Kemudian penemuan komputer bermanfaat untuk menyimpan data perusahaan. Nah, jadi berapa penjualannya, berapa penghasilannya, dan berapa kerugiannya ya, jadi bisa dihitung lewat komputer. Penemuan mobil bermanfaat untuk mengangkut barang-barang yang diproduksi. Inilah manfaat dari teknologi ya. Kemudian kita berlatih menyelesaikan soal bangun gabungan yang melibatkan lingkaran. Nah, tadi sudah. Nah, kalau begini ya, perhatikan bangun datar gabungan di samping, tentukan keliling bangun datar di hasil. Nah, yang kita akan menentukan gambar keliling bangun yang di hasil. Ada setengah lingkaran, ada setengah lingkaran berwarna dan setengah lingkaran tidak berwarna ya. Kita akan mencari luasnya. Daerah yang dihasil terbentuk dua setengah lingkaran sepusat dengan jari-jari berbeda. Keliling daerah yang dihasil 2 cm keliling setengah lingkaran plus setengah lingkaran besar plus 2 cm tambah keliling setengah lingkaran kecil. Jadi ada lingkaran besar, ada lingkaran kecil ya. Nah, jadi kita mencari, jadi 2 cm ditambah setengah kali 2 PR 1 tambah 2 cm kali tambah setengah kali PR kuadrat. Jadi ada dua setengah lingkaran hingga menjadi 2 cm kali setengah kali 2 PR 1 2 ditambah dengan 2 cm kali tambah setengah kali setengah PR 2. Nah, ini sehingga didapatkan 2 cm tambah setengah kali 2 kali 27 kali 14 cm. Yang pertama dulu
ditambah 2 cm tambah setengah kali 2 kali 3,14 kali 12, sehingga didapat 2 cm tambah 44 cm tambah 2 cm tambah 37,68, sehingga menjadi 85,69. Nah, silakan diuraikan lebih lanjut ya, pokoknya sekilas. Kemudian memainkan lagu daerah yang alat musik. Ayo bersama kelompok menunjukkan kemampuan menyanyikan lagu. Awali dengan doa. Sebelum anak mulai suatu kegiatan, kita harus berdoa dulu untuk memohon perlindungan Tuhan dan mohon agar bisa berjalan lancar. Kemudian siapkan peralatan yang akan dimainkan sebaik-baiknya ya. Siapkan peralatan. Kemudian lakukan koordinasi kelompok. Setiap kelompok tahu akan tugas dan tanggung jawabnya. Ini perlu kita sikapi dalam sebuah kegiatan berkelompok ya. Lakukan gladi bersih dan persiapan tampil. Tenangkan pikiran, siapkan mereka supaya tidak keluar panggung. Tampil dengan penuh kepercayaan diri. Nah, ini perlu pemahaman kita dalam memainkan lagu daerah secara berkelompok. Perlu sikap ini yang perlu dilakukan. Doa, kemudian siapkan peralatan, koordinasi dengan setiap kelompok, anggota kelompok, lakukan gladi bersih dengan pikiran dan penuh percaya diri. Pembelajaran ke-6. Yuk kita lakukan. Nah, ini kembali kita belajar video hanya setengah-setengahnya. Sebagian Pak berikan lari, jarak menengah dan gerak melatih kebugaran. Nah, sekarang saatnya berolahraga. Kalian tidak perlu memaksakan diri, cukup berolahraga dengan konsisten dan teratur. Nah, ini contoh lari ya. Boleh dengan lari, boleh dengan lompat tali, boleh dengan dengan push up ya. Berdiri kemudian push up lagi ya. Kemudian kita mengamati hak dan kewajiban yang bertanggung jawab. Nah, kita sudah berarti apa saja hak kita sebagai anggota keluarga, apa saja kita sebagai warga sekolah, warga masyarakat, dan apa saja kewajiban kita di rumah, kewajiban kita di sekolah, kewajiban kita di masyarakat ya. Tentunya kita perlu memetik nilai keteladanannya untuk kita menjadikan semangat untuk hidup, untuk menemukan kebahagiaan ya, berkreasi. Nah, menggunakan kosakata baku dan kalimat dalam poster. Nah, kita akan belajar membuat poster. Nah, sebuah poster yang berisi sikap bertanggung jawab menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, dalam setiap poster, kalau kita membuat poster dengan gambar dan kalimat, tentunya kita menggunakan kalimat efektif dengan kata-kata kosakata baku ya. Contoh, mari berperilaku hidup sehat dengan lingkungan yang sehat, siswa belajar semangat prestasi meningkat. Nah, ini contoh kata-kata dalam poster ya. Nah, demikian secara singkat dan sederhana penyajian materi tema 3 subtema 3. Mungkin banyak kekurangannya dan kurang sempurna dalam penyajian dan bobot materi juga sedikit ya, tentunya bisa disempurnakan lebih lanjut oleh pemirsa dan siswa kelas 6 dengan cara membaca buku kembali sumber-sumber referensi yang ada di sekolah, di rumah maupun di internet secara digital ya. Jadi informasi masalah referensi materi tema 3 subtema 3 banyak tersebar di Google ya, di media sosial juga ada, sehingga bisa menambah khasanah materi tema 3 subtema 3 ini ya. Semua bisa berjalan lancar kalau kita mau mengerjakan. Jadi buku kalau sudah dibaca dan dipelajari pasti bermanfaat daripada dipajang ya. Jadi buku apa saja, tidak mengenal yang namanya kurikulum lama maupun kurikulum baru. Nah, semua buku bisa digunakan di setiap kurikulum ya. Semua buku bisa digunakan di setiap kurikulum dan disesuaikan dengan target materi yang akan diberikan. Nah, jadi mungkin ada buku KTSP, ada buku buku yang dulu ya, zaman dulu ya, bisa digunakan dalam hal materinya diambil disesuaikan dengan materi kurikulum yang baru ya. Tentunya apapun yang terjadi kita harus tabah menghadapi. Seperti zaman sekarang dalam keadaan pandemi COVID, kita tetap prokes dalam kita berkegiatan, prokes protokol kesehatan.